Gue tumbuh besar sebagai orang introvert. Masa kecil dan remaja gue penuh dengan kesunyian. Gue jarang ngobrol, gak punya temen, bahkan sekedar kenalan aja hampir gak ada. Gue ngerasa kayak hidup di dunia yang rame, tapi gue sendiri gak punya tempat di dalamnya. Sampai akhirnya suatu hari gue mulai tertarik sama yang namanya social skills. Gue pikir mungkin gue cuma kurang ngerti gimana cara bersosialisasi. Jadi gue mulai baca buku-buku terkenal kayak How to Win Friends and Influence People, How to Talk to Anyone, dan semua buku yang katanya bisa bikin lo jadi orang yang disukai banyak orang. Gue juga nonton ratusan video tentang cara bersosialisasi, cara ngomong, cara membangun kepercayaan diri di depan orang. Tapi lo tahu apa yang terjadi? Gak ada yang berubah. Gue masih merasa asing di tengah orang. Semua tips itu gak ngasih efek apa-apa. Gue gak ngerti kenapa. Sampai suatu hari gue mulai belajar psikologi. Gue mulai ngerti gimana otak manusia bekerja, gimana perilaku dan emosi saling terhubung. Dan di situ gue sadar, semua yang selama ini diajarin tentang cara bersosialisasi itu omong kosong. Semua saran kayak tatap mata orang, sebut namanya biar akrab, jangan lupa senyum, itu cuma lapisan permukaan. Masalah gue bukan di cara ngomong, masalah gue ada di kepribadian gue sendiri, di cara gue bersikap dan memandang diri gue sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, gue akhirnya sadar, ternyata punya karisma dan disukai orang lain itu bukan hal yang sulit, asal lo ngerti prinsip dasarnya. Jadi kalau lo tonton video ini sampai habis dan lo praktekkan apa yang gue jelasin, lo bakal ngerasain gimana orang-orang mulai ketagihan sama kehadiran lo. Mereka bakal pengen ngobrol sama lo, pengen dekat sama lo, dan lo bakal ngerasa dunia sosial lo berubah total. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang bisa benar-benar ngubah cara lo bersosialisasi. Karisma. Karisma itu terdiri dari 3 elemen. Kehadiran atau presence, kehangatan atau warmth, dan kekuatan atau power. 3 hal ini nggak bisa dipisahin. Kalau salah satunya nggak seimbang, hasilnya aneh. Lu bisa kelihatan sok dominan, terlalu lembek, atau malah nggak menarik sama sekali. Jadi ayo kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, presence, kehadiran. Tahun 1886 di Inggris, ada 2 orang yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Di akhir masa kampanye, seorang jurnalis ditanya pendapatnya tentang kedua kandidat itu. Dia jawab begini, "Orang pertama membuatku merasa dia adalah orang yang paling kuat di Inggris. Tapi orang kedua membuatku merasa aku adalah orang yang paling kuat di Inggris." Dan lu bisa tebak, siapa yang menang? Yang kedua. Dari situ kita dapat pelajaran penting banget. Kalau lo mau punya karisma, lo nggak perlu nunjukin seberapa hebat lo. Yang penting adalah bikin orang di depan lo merasa hebat. Dan caranya gimana? Lewat presence. Setiap kali lo ngobrol sama seseorang, fokuslah sepenuhnya pada dia. Dengerin dia, benar-benar dengerin. Lo pasti sering denger nasihat kayak jadi pendengar yang baik, tatap matanya, angguk-angguk dikit, biar kelihatan perhatian. Tapi gini, kalau lu cuma melakukan itu secara mekanis, tanpa beneran hadir dalam percakapan itu, orang bakal ngerasa lu palsu. Yang penting tuh bukan lu senyum atau angguk. Yang penting lu beneran hadir. Saat dia ngomong, jangan sibuk mikirin apa yang mau lu bales. Jangan mikir, abis ini gue tanya apa ya biar kelihatan tertarik. Cukup dengerin. Gue tahu ini kedengarannya simple, tapi hampir gak ada orang yang bener-bener ngelakuin ini. Kebanyakan orang kalau diajak ngobrol, otaknya udah muter duluan nyiapin respon. Padahal justru di situ letak rahasianya. Lu gak perlu mikirin kelanjutannya. Lu cukup fokus dan percayalah, orang yang ngomong ke lu bakal ngerasa didengerin. Dia bakal ngerasa lu beda dari orang lain. Dan anehnya, kalau lu bisa ngelakuin ini, lu bakal mulai lihat sesuatu berubah. Orang-orang tiba-tiba pengen ngobrol lebih lama sama lo, pengen curhat ke lo, pengen denger pendapat lo. Dan lo akan ngerasa dunia sosial lo berubah total.
Karena lu ngasih mereka hal paling langka di dunia ini, perhatian yang tulus. Dan perhatian itu adalah bentuk value yang paling dicari manusia. Itu bagian pertama dari presence, mendengarkan. Bagian keduanya, lu harus nyaman. Ini penting banget. Lu harus bisa ngerasa tenang dimanapun lu berada. Entah lagi nongkrong bareng temen, duduk sendirian di kafe, atau ngobrol sama orang baru. Kenapa? Karena orang lain bisa merasakan energi lo. Kalau lo nggak nyaman, orang juga nggak bakal nyaman di sekitar lo. Kenyamanan itu nular. Banyak orang sibuk mikirin postur tubuh, gestur tangan, cara duduk, tapi lupa bahwa semua itu nggak penting kalau lo nggak tenang di dalam. Misalnya lo lagi pengen bersin, tapi lo tahan karena takut kelihatan aneh. Nah, itu tanda lo nggak nyaman jadi diri sendiri. Karisma muncul justru saat lu spontan, saat lu nggak berusaha kelihatan sempurna. Kalau lu pengen ketawa, ketawa aja. Kalau lu pengen batuk, batuk aja. Lu nggak perlu takut dinilai. Selama lu nggak ngerugiin orang lain, lu punya hak buat jadi diri lu sendiri. Dan saat lu nyaman, orang-orang di sekitar lu juga bakal ngerasa nyaman. Makanya kalau lu pengen kelihatan berkarisma, jangan terlalu ngatur diri. Cukup santai. Duduk dengan posisi yang natural, jangan kaku, biarkan diri lu hadir sepenuhnya. Itu inti dari presence, tenang dan benar-benar hadir. Sekarang kita masuk ke elemen kedua dari karisma, warmth atau kehangatan. Kehangatan itu bukan soal selalu baik, selalu nurut, atau selalu setuju sama orang lain. Itu bukan kebaikan palsu. Karena kalau lu ramah cuma biar disukai, itu bukan karisma, tapi kemunafikan. Orang yang terlalu baik dengan tujuan disukai malah kelihatan palsu. Dan manusia punya radar alami buat ngerasain itu. Jadi gimana caranya nunjukin kehangatan yang tulus? Pertama, pahami bahwa komunikasi manusia gak cuma lewat kata-kata. Penelitian bilang, cuma 7% komunikasi tergantung pada kata. Sisanya, 93% datang dari bahasa tubuh, nada suara, dan emosi. Artinya, orang lain gak cuma denger kata lu, mereka ngerasain energi lu. Pernah gak lu ngobrol sama orang yang ngomongnya sopan, suaranya normal, tapi entah kenapa lu gak ngerasa nyambung? Itu karena emosinya gak jujur. Kalau lu gak suka seseorang, meskipun lu berusaha sopan, energi itu bakal bocor keluar, dan orang itu bakal ngerasain. Dia mungkin gak tahu kenapa, tapi dalam hati dia bakal bilang, gue gak suka orang itu. Makanya saat lu ngobrol sama orang, tanamkan niat tulus di dalam diri lu. Anggap dia orang baik. Lihat sisi positifnya. Rasakan bahwa lu senang ngobrol sama dia. Tapi ini juga punya batas. Kalau lu tahu orang itu manipulatif atau toksik, ya gak perlu berpura-pura baik. Kehangatan cuma buat orang yang dapat ngerti. Tapi buat orang yang lu temui pertama kali atau teman yang lu anggap baik, coba rasain itu dari hati lu. Niatin buat ngerti dia, dan percayalah, orang itu bakal ngerasain energi positif dari lu. Karena manusia saling menularkan perasaan. Kalau lu nyaman, dia bakal nyaman. Kalau lu tulus, dia bakal terbuka. Kalau lu hangat, dia juga bakal ngerespon dengan cara yang sama. Itu inti pertama dari warmth. Inti kedua, kekuatan memberi. Karisma gak muncul dari orang yang cuma pengen dapat sesuatu. Karisma muncul dari orang yang memberi nilai. Misalnya lu lagi nongkrong, dan temen lu bilang, gue lagi nyari rumah kontrakan nih. Kalau lu tahu situs atau kontak yang bisa bantu, kasih tahu aja. Tapi jangan maksa. Jangan jadi orang yang ngatur. Kasih informasi, tapi biarin dia yang mutusin mau pakai atau enggak. Lu bantu tanpa pamrih. Itu baru kehangatan sejati. Dan yang terakhir dari warmth, kejujuran dan penerimaan. Kalau lu nggak suka bola, ya bilang aja nggak suka. Jangan pura-pura suka biar dianggap sama. Orang yang selalu setuju itu bukan menarik, tapi membosankan. Kejujuran adalah bentuk rasa percaya diri tertinggi. Karena saat lu jujur, orang ngerasa bisa percaya sama lu. Tapi tentu aja, jujur bukan berarti kasar. Lu bisa jujur dengan cara yang lembut dan tetap menghargai orang lain. Misalnya lu bilang, gue nggak terlalu suka bola, tapi gue ngerti kenapa lu suka. Itu bentuk kejujuran yang elegan.
lu tetap menghargai dia tanpa kehilangan diri lu. Dan saat lu bisa jujur, menerima orang lain dan tetap positif, lu bakal jadi orang yang hangat, tulus, dan menenangkan. Sekarang kita masuk ke elemen terakhir dari karisma, power, kekuatan. Tanpa power, presence dan warmth lo nggak akan berarti apa-apa. Lo akan terlihat baik, tapi nggak berwibawa. Power datang dari dalam, dari rasa percaya diri dan prinsip hidup yang lo pegang. Orang yang berkarisma nggak takut buat punya pendirian. Mereka nggak butuh pengakuan dari siapapun. Jadi jangan terlalu banyak ngomong tentang diri lo. Jangan haus validasi. Dan jangan takut buat berbeda pendapat. Kalau lo punya prinsip, pegang teguh. Misalnya lo nggak minum alkohol. Lalu suatu malam temen lo maksa. Ayolah minum dikit gak apa-apa. Lo cukup bilang, enggak, gue nggak minum. Udah titik, nggak perlu debat. Itu namanya power. Kekuatan buat berdiri di atas prinsip lo, tanpa perlu marah atau sombong. Dan power juga kelihatan dari bahasa tubuh. Kalau lo ngerasa kuat dari dalam, tubuh lo otomatis ikut memancarkan itu. Gerakan lo jadi tenang, pandangan lo stabil, dan lo kelihatan berwibawa tanpa harus berusaha keras. Kuncinya, lagi-lagi, nyaman. Ketenangan adalah bentuk kekuatan paling tinggi. Karena orang yang benar-benar kuat gak butuh bukti. Dia cukup hadir dan semua orang bisa ngerasain auranya. Dan terakhir, ingat ini baik-baik. Karisma bukan cuma soal disukai orang. Karisma adalah kunci buat sukses di semua aspek hidup lo. Pekerjaan, hubungan, bahkan kebahagiaan. Kalau lo punya karisma, lo gak perlu ngejar orang. Orang yang bakal datang ke lo. Jadi, mulai hari ini, latih 3 hal itu. Presence, hadir sepenuhnya. Warmth, tulus dan hangat dari hati. Power, tenang dan percaya diri dari dalam. Karena begitu 3 hal ini menyatu, lo nggak perlu lagi pura-pura jadi orang lain. Lo akan jadi diri lo yang paling kuat dan paling disukai. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga diri lo baik-baik dan biarkan dunia ngerasain energi lo.